Pak Dekan, apakah sudah bisa kita mulai? Gas, Bu. Baik. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang join, kita mulai agenda kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan, Bapak Ibu, Pak Wadek, Yuyung, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, di lingkungan FAI pada siang hari ini. Sengaja kita agendakan untuk meeting Zoom karena kita tahu ini masanya ini ya, minggu tenang. Minggu tenang, harusnya semuanya bisa tenang. Cuma biasanya kalau minggu tenang dan UAS ataupun libur itu justru dosen-dosen disibukkan dengan workshop, rapat, dan seterusnya. Termasuk hari ini kita agendakan meeting bersama para dosen. Temanya yakni membahas tentang bootcamp skripsi. Nah, ini kaitannya dengan peningkatan KTW mahasiswa angkatan 2018, 2019, dan 2020 yang beberapa bulan terakhir ini betul-betul sudah kita upayakan dari masing-masing prodi ataupun dosen. Hanya saja ternyata setelah dievaluasi di tingkat pengurus prodi, hasilnya belum optimal ya. Nanti mungkin Pak Dekan bisa menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan bootcamp skripsi ini. Dan kita sudah menginformasikan di grup fakultas edaran. Nah, mungkin tidak berpanjang lebar, sebelumnya nanti diberikan arahan beberapa kebijakan dari fakultas yang akan disampaikan oleh Pak Dekan FAI, yakni Dr. Arif Rahman MPDI. Sebelum ke beliau, marilah kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohonkan kepada Pak Dekan untuk memberikan arahan dan beberapa hal yang akan diskusikan terkait dengan program bootcamp skripsi ini. Monggo Pak Dekan. Baik, terima kasih Bu Wadek. Yang saya hormati para Wadek yang hadir di sini. Wadek 1 Bu Vera, Wadek 2 Pak Yoyo, pada Kaprodi, Sekprodi, dan Bapak Ibu dosen teknik yang dimuliakan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Sengaja kita pilih secara daring ini agar singkat, padat, jelas, sepakat, dan dilaksanakan. Nah, jadi mungkin tidak panjang-panjang karena sosialisasi ini simple saja. Intinya bagaimana kita menginginkan kelulusan tepat waktu mahasiswa itu semakin meningkat. Karena dari beberapa data nanti akan saya sampaikan kenapa alasan ini dibuat, datanya berapa mahasiswa yang belum lulus, dan langsung saja ini saya mohon maaf, ini nggak tahu laptop saya nggak bisa full screen, jadi nanti agak saya zoom in, zone out ya untuk beberapa slide yang saya sampaikan. Jadi sosialisasi ini memang berangkat dari ada namanya kemarin itu Academic Days yang sudah dilakukan 2 hari berturut-turut se-Univ, dan di situ juga walaupun sebelum Academic Days itu kita lakukan, kita sudah mencermati beberapa data. Nah, ini coba kami lampirkan data mahasiswa akhir. Jadi kalau masuk akhir itu kan disebut mahasiswa yang sudah masuk di semester 8. Nah, semester 8 kalau lihat dari program kurikulumnya UAD dan juga FAI, maka di sanalah batas mahasiswa itu lulus tepat waktu. Boleh nggak lulus di 7 semester? Boleh, itu sangat cepat. Tapi lulus di 8 semester juga itu tepat waktu. Nah, 9 semester boleh nggak ya? Boleh-boleh saja, tetapi kan kita targetkan di program kurikulum kita itu 8 semester. Nah, mahasiswa yang masih masuk dalam radar, yang itu masih ketika dia lulus, maka dia sah sebagai lulusan.
Artinya ada mahasiswa itu yang dia angkatan lawas tapi tidak bisa kategori diselamatkan, yaitu mahasiswa yang angkatan 2017. Itu sudah masuk di tahun kemarin. Maka range mahasiswa yang masih bisa diselamatkan untuk lulus itu adalah mahasiswa 2018 yang paling akhir. Kemudian ada tingkatnya lagi 2019 dan juga 2020. Nah, kalau melihat dari 2020 berarti mahasiswa itu sudah masuk semester 9. Tapi sebentar lagi mau masuk semester 10. Nah, itu sebenarnya sudah lewat dari semester 8. Nah, ini datanya agak saya besarkan sedikit. Nah, inilah data mahasiswa akhir angkatan 18, 19, 20. Kalau kita ngelihat jumlah mahasiswa FHI itu 2018 itu ada 700-an. Per prodi saya sebutkan di sini BSA, ILHA, PAI, PBS. Nah, ini mohon maaf sekali lagi untuk yang S2 belum saya cantumkan di sini karena sumbangsi terbesar kelulusan yang belum mahasiswa yang belum lulus itu di S1. Nah, artinya di S2 tuh treatment-nya ada tetapi relatif lebih sedikit lah ya mahasiswanya yang nggak lulus itu. Nah, ini yang lulus itu baru BSA itu 2018 itu baru 61%. Artinya rata-rata hampir belum 70% yang 2018. Menyisakan berapa yang 2018 nanti totalnya lihat yang di sebelah kanan. Angkatan 2019 juga ada. Jadi dari 900 mahasiswa ya yang total lulus sekian, yang DO keluar atau wafat sekian. Kemudian juga angkatan 2020 total mahasiswa sekitar 700-an, yang lulus barunya sekian 246, yang keluar 106, sisanya berapa? Ada banyak sini. Nah, kalau kita total Bapak Ibu sekalian, di 2018 itu ada 220 mahasiswa yang belum lulus. Wah, itu banyak ya. 2019 agak meningkat lagi. Nah, itu 456. Nah, 2020 ini kayaknya agak keliru nih jumlahnya ini ya. Karena totalnya aja 700 ini. Ini nanti coba saya cek kembali ya. Jadi ini ada kekeliruan. Nah, artinya jumlahnya ini cukup besar. Nanti dibantu dihitung lagi Bu Vera ya. Benar enggak ini yang 2020 itu 706 sedangkan jumlah mahasiswanya 702 ya. Nanti kita cek lagi. Artinya jumlah presentasinya itu masih sangat rendah kelulusan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari data ini nanti kami perbaiki lagi. Nanti kami share di FHI ya. Jumlahnya cukup besar. Jadi oleh karena itu kita akan adakan program bootcamp itu. Nah, ini data juga jumlah bimbingan tugas akhir skripsi terutama per prodi. Nah, dari prodi perbankan itu misalnya Pak Arifan ada 9 yang belum lulus, Pak Andi ada 2, Pak Ridwan 5, Pak Priyono 5, Pak Dwi. Ini data terakhir yang kami peroleh di sistem ya, Sida. Apakah mahasiswa itu sudah mendaftar, tinggal ujian saja, karena itu belum dihitung lulus, karena dia lulus itu hitungannya yudisium. Nah, banyak kasus itu sudah ujian, tapi yudisiumnya 2 bulan, 3 bulan, bahkan hampir 1 tahun. Nah, itu bisa melambat jumlah KTW itu. Pak Pribawa ada 15, nanti bisa dicek lagi apakah 15 ini betul atau enggak. Kemudian nanti Pak Kaprodi dicek lagi. Di Prodi BSA juga begitu. Tertinggi misalnya ada di Bu Fitri karena Kaprodi ya. Jadi memang banyak di situ. Kemudian juga yang terendah itu ada Ustaz Tontowi di situ. Kemudian Prodi Ilmu Hadis, misalnya Ilmu Hadis itu di sini datanya Ustaz Nurholis ada 5, yang agak cukup tinggi misalnya Pak Hatib ada 4, sisanya relatif stabil 1, 2 atau 3. Kemudian Prodi PAI. Nah, Prodi PAI Pak Fandi agak cukup tinggi. 15 ya. Kemudian Bu Diva ada 11, Bu Uni ada 11, sisanya ada 9 seperti Pak Arif, Pak Anif dan yang lain-lain. Nah, kalau yang satu-satu misalnya kayak Pak Farid, Bu Anas itu masih relatif lah ya. Artinya ini data-data jumlah mahasiswa bimbingan per prodi. Nah, melihat data tadi, data yang belum lulus, kemudian jumlah dosen per jumlah dosen bimbingan mahasiswa per dosen tadi bisa dilihat ini, maka kita membuat semacam program percepatan, bukan percepatan apa nyebutnya ya, bimbingan intensif. Nah, bimbingan intensif maka dibuatkan kayak tugas akhir camp atau boot camp ya. Nah, bootcamp tugas akhir ini edarannya persis ini yang nanti akan kita sebarkan kepada mahasiswa. Jadi program ini dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 25 Januari.
Artinya lebih kurang ya 2 pekanan itu kita targetkan untuk bimbingan intensif ya. Nah, jadwalnya kita coba bagi ruang ya, ruang-ruang artinya difokuskan, disentralkan. Misalnya bahasa dan sastra Arab itu di ruang baca lantai 4 ya. S1 ilmu hadis itu lab bahasa lantai 4. Kemudian PAI S1 di micro teaching lantai 5 gedung lab. Kemudian perbankan syariah di ruang komputer lantai 4. Nah, mahasiswa peserta bootcamp wajib bootcamp skripsi diwajibkan hadir setiap hari dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan di ruang bootcamp. Mahasiswa peserta bootcamp skripsi diharapkan aktif menghubungi dosen. Kemudian para kaprodi di lingkungan Fakultas Agama Islam diharapkan melakukan sosialisasi arahan monitoring kepada dosen bimbing tugas akhir, dan kita berharap juga orang tua ya bisa berperan mendukung itu. Nah, mahasiswa terakhir ini, mahasiswa peserta bootcamp ini ditargetkan ujian pendadaran ya maksimal. Karena itu target berarti ya barangkali ada lewat-lewat dikit ya. Tetapi kita targetkan dari ratusan mahasiswa itu angkatan 18 sampai 20 itu tanggal 10 Februari itu diharapkan sudah ujian munakosa, setidaknya sudah mendaftar lah. Nah, inilah informasi terkait tentang bootcamp. Kemudian untuk hal teknis lainnya, misalnya, berarti kan selama hadir itu kata Pak Fadlur butuh amunisi misalnya. Nah, nanti prodi yang akan menyediakan konsumsi ya logistik selama proses bootcamp ini berlangsung, sehingga mahasiswa juga merasa diopia-opia ya, kemudian datang, karena kadang mahasiswa itu lost kontak itu udah bingung mau komunikasi dengan dosen seperti apa. Nah, kita buat program ini selama masa tenang dan juga masa UAS itu. Nah, kami serahkan kepada Bapak Ibu sepenuhnya, barangkali ada yang bertanyakan. Oh ya, selamat datang juga Pak WR Aika, Dr. Nurholis. Ya, Pak WR tadi bimbingannya ada berapa Pak? 1 ya? Ada 5. Oh, tinggal 5 ya. Oke. 5, yang 3 sudah mau ujian kayaknya itu. Alhamdulillah, berarti sisa 2 lagi. Tapi yang 2 mboh nanti wih. Lah itu karena di data saya itu di portal itu nggak tercatat juga. Oh gitu Ustaz ya? Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti kami coba confirm ke Prodi, nanti kita akan coba lacak itu mahasiswa-mahasiswa yang hilang kemana. Ya, mudah-mudahan 2 pekan lebih ini ada semangat lagi ya untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, asumsi saya juga terakhir begini, tugas itu kan memang tugas yang terbaik, tetapi skripsi itu bisa juga kan selesai dengan data sekunder ya. Tapi monggo lah Bapak Ibu nanti apakah memang harus ideal seperti apa, tetapi di masa-masa ini kita coba percepat dorong itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, disilahkan. Ya, terima kasih Pak Dekan atas penjelasan dan arahannya kaitannya dengan kebijakan selama 2 pekan ini untuk bootcamp skripsi, dan harapannya tidak hanya mahasiswa yang kita bootcampkan, tetapi para dosen sebagai pembimbing skripsi juga aktif untuk bisa ngecek di ruangan-ruangan yang sudah kami sediakan tadi. Nah, untuk insya Allah kemarin ketika rapat dengan pengurus, para pengurus insya Allah akan menyiapkan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Dekan, ya konsumsi untuk para dosen. Kalau mahasiswanya tidak kita siapkan ya, cukup kita fasilitasi ruangan dan pembimbingan, karena mahasiswanya masih sangat banyak sehingga mereka diwajibkan membawa bekal masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita buka diskusi singkat terkait dengan program bootcamp ini. Kalau ada yang bisa memberikan masukan, kami persilahkan untuk pertanyaan. Bu Vera, Bu Adek, boleh ini enggak? Pak Rasul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, Ibu Wakil Dekan, Pak Wadek, dan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya ada unek-unek ini terkait 2018. Ya, dari 24 data yang sudah disampaikan Pak Dekan tadi, alhamdulillah PBS sudah meluluskan 10 ya, tinggal 12 lagi, dan ini sedang proses semuanya. Hanya saja ada beberapa kendala Bu Wadek, Pak Dekan, terkait dengan syarat lain untuk lulus yudisium. Contoh itu 2018 itu
expired TOEFL-nya kayak gitu-gitu nggih. Padahal TOEFL itu tes TOEFL ada jadwal tertentu, hari-hari tertentu, sementara jadwalnya penuh terus. Nah, hal-hal yang kaitannya demikian ini kira-kira solusi apa ya yang ditawarkan supaya pada saat nanti ada mahasiswa kesulitan bisa kita bantu berdasarkan kebijakan yang ada di fakultas. Terima kasih Pak Dekan, Bu Adek. Baik, Ya. Prof. Yang lain Sekarang mungkin. langsung dijawab Pak Dekan. Ya, ini itu yang kemarin tuh kita sudah mengundang ADLC apa Bu ya? Yang bahasa ADLC. Nah, ADLC itu kemarin ada 2 agenda. Pertama, kita ngundang itu rencana ada program TOEFL yang sistemnya udah jadi kita. Kemudian mau kita buat apakah mau terintegrasi dengan ADLC ataukah FAI coba jalan sendiri dulu untuk TOEFL. Yang direncanakan itu untuk BSA sama ILHA ya, wajib ya, karena terkait tentang teks, atau BSA dulu waktu itu. Tapi kemudian juga kita merembet nanya terkait tentang jadwal. Bu, jadwalnya itu kok agak bisa tidak di-extend lagi. Jangan karena selama ini yang kita ketahui ternyata jadwal itu di jam kerja saja, bisa nggak sore atau malam. Bahkan kita coba compare, di UIN itu pernah loh Bu, kita request seminggu itu pun dijalankan, cuman nanti ada harga khusus. Nah, yang itu sudah kita usul kemarin Pak Rafi untuk jadwal yang di ADLC itu agar bisa ditambah lagi, terutama di masa-masa memang biasanya dia peak season load-nya tuh semakin tinggi memang ketika menjelang-jelang akhir semester, kemudian menjelang-jelang untuk pendaftaran yudisium akhir untuk wisuda. Nah, tapi ini kita usulkan lagi ya, karena ini program kita dari fakultas, nanti kita bersurat untuk ditambah lagi di 2 bulan ini Pak ya. Oke, jadwalnya kita tambahkan lagi karena satu-satunya yang diakui itu kan cuman sertifikatnya ADLC. Nah, di FAI itu masih berlaku sebetulnya, belum kita cabut aturan ketika 3 kali dia tidak lulus di TOEFL-nya itu, skornya berapa Bu Vera ya? 400 atau 450 ya? Dari UNIF 450. Oh, 450. Jadi IKU-nya adalah 450 standarnya. Berarti kalau 3 kali dia nggak berturut-turut, kita ada kebijakan, yaitu namanya reading tag. Jadi reading tag itu memang mereka nanti mendaftar di FAI berbayar, hanya ada tes membaca, ya namanya reading tag gitu, pengganti dari TOEFL yang tidak bisa diselesaikan dengan 3 kali tes. Tapi untuk yang sertifikat yang masih berlaku dalam 2 tahun itu aja Pak. Jadi kita akan dorong untuk jadwalnya lebih banyak. Kemudian yang kedua, alternatif memang kalau 3 kali nggak lulus, ya tadi reading tag. Oke, begitu nggih Pak Rafi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bu Adek, Pak Dekan. Atau idem. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Prof. Monggo Prof. Mohon izin usul sebentar walaupun saya nggak punya bimbingan biasa tuh. Boleh, monggo Prof. Karena ini programnya nggak lama ya, artinya dalam kurun waktu tertentu, mungkin sebagai antisipasi saja. Ada yang mengontrol gitu ya, artinya di ruang-ruang para dosen yang membimbing itu, mungkin tiap hari perlu dikontrol supaya kalau mahasiswa datang dipastikan dosen pembimbingnya juga datang. Kalau nggak datang, lalu antisipasinya gimana? Jadi saya kira ini tanggung jawab kita bersama, apalagi di saat ini mahasiswa adalah bagian dari promosi yang sangat bermakna, sehingga bootcamp ini menjadi media untuk mempertemukan pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing, dipastikan di kampus, tidak di luar kampus gitu ya. Nah, tapi kalau di kafe nanti membayari mahasiswa bukan dosen. Saya kira usul saya itu ada yang memantau gitu untuk memastikan bahwa pembimbingnya juga hadir, mahasiswa juga hadir. Kalau pembimbingnya hadir tapi mahasiswa juga hadir, nanti juga kita pantau apa kendalanya mahasiswa tidak hadir dan seterusnya, supaya ini berjalan dengan baik. Dan mungkin di akhir itu kita punya target berapa ya, berapa persen yang bisa kita ACC untuk bisa lulus. Saya kira prodi nanti bisa membuat target-target sederhana dari mahasiswa yang belum lulus itu, kira-kira berapa persen yang bisa di ACC skripsi untuk bisa diproses ujian yudisium.
Saya kira begitu Pak Dekan, Bu Wadek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita buat skema jadwal pemantauannya. Jadi di belakang layar kita buat target-target prodi itu dan berapa persen. Sebetulnya kemarin itu FAI targetnya 70%. Sebenarnya data 110 yang angkatan totalnya itu berapa ya? Kita kemarin janji dengan Pak WR akademik itu 200 orang lulus. 230. 230 justru lulus itu, tapi sejauh ini baru 70 orang yang sudah. Ya belum sampai 50. Pak Yadi mungkin di mute dulu. Pak Pri. Oh, Pak Pri. Yang lain, Pak Pri review Pak Pri. Pak Pri. Ya. Oke, ya. Ya, nanti kita buat ini pemantauannya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Prof. Insya Allah kita dari fakultas, tetapi nanti mohon Kaprodi, Sekprodi untuk membuat presensi, baik itu mahasiswa dan dosen pembimbing, agar bisa terpantau kehadirannya. Insya Allah kita dari fakultas juga akan memantau, karena ruangnya hanya beda lantai ya, lebih mudah kita untuk mengontrol kehadiran mahasiswa dan juga dosen. Nanti kita evaluasi terus. Oke, termasuk capaian-capaian untuk target kita di treatment 1 KTW ini. Oke, terima kasih Prof. Kemudian yang lainnya mungkin ada masukan yang lain? Saya Bu. Oke, monggo Pak Pri. Ada mahasiswa saya itu sudah hilang sudah 1 tahun yang lalu, nggak pernah muncul, nggak pernah WA, nggak pernah macam-macam, karena rumah tangganya orang tuanya broken home dan anaknya sedikit mengalami masalah kejiwaan. Nah, untuk menjamin bahwa mahasiswa ini nanti datang ke bootcamp, gimana Bu caranya? Apa fakultas bisa mendapatkan mahasiswa ini dan mau datang ke bootcamp? Karena kalau nggak datang ya nggak bisa diharapkan untuk selesai gitu. Oke, matur nuwun. Oke, ada kontak keluarga atau orang terdekat mungkin Pak Pri? Dulu saya punya kontaknya, tapi karena udah 1 tahun itu ya sudah hilang malah kontaknya. Ya, memang kendalanya kalau kita lepas ya, kita tidak ada komunikasi, kemudian nggak pernah ketemu, itu akan sulit untuk treatmentnya. Makanya kita perlu hadirkan mahasiswanya di kampus supaya kita bisa betul-betul mengontrol mereka sudah sampai sejauh mana skripsinya, meskipun angkatan 18 mungkin nggak perlu sesempurna dengan angkatan-angkatan yang baru ya. Mungkin banyak rukhsahnya kita, termasuk kalau mahasiswa tersebut ada banyak sekali kendala-kendala, termasuk dari kendala kejiwaan khususnya, ya kita mungkin bisa bantu dari hal yang lain ya, termasuk pendampingan khusus lah untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang ada salah gitu ya. Ya, nanti kemarin tuh sudah bicara juga dengan Prodi itu ada tim investigasinya, Pak. Nanti akan mencoba ngontak-ngontak itu mahasiswa, baik yang lawas-lawas maupun yang 2020. Nanti sedapatnya Pak, nanti memang ketika bisa terhubung, dipanggil, alhamdulillah datang. Kalau memang berat, ya sudah, pokoknya kita bujuk-bujuk itu Pak. Ya mudah-mudahan datang Pak ya. Ya, perlu treatment yang banyak, mungkin dari pengurus Prodi juga ikut terjun ya, pendampingan kaitannya dengan mahasiswa-mahasiswa yang tadi terkendala kejiwaan, mungkin sakit atau apa gitu. Oke, yang lain Bapak Ibu, monggo. Sedikit Pak Dekan, saya Pak Monggo, 600. Pak 600. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Warek yang kami hormati, Bapak Warek 1 dan Bapak Dekan serta Ibu Dekan dan Bapak Dekan yang kami hormati serta Bapak Wakil Dekan serta Bapak Ibu sekalian. Terkait nanti ada hubungannya dengan yang Pak Pri sampaikan, yaitu mahasiswa slow learner yang terutama angkatan 18. Jadi ada kasus bapaknya sudah meninggal jadi yatim gitu.
terus tinggal sama ibunya depresi. Ini juga agak susah dibimbing itu nggak jadi-jadi gitu. Nah, ini yang cocok nih Bu Wadek 1 ini untuk menangani seperti ini. Nah, kalau ada yang seperti itu, mohon pencerahannya biar tetap bisa selesai, kita kawal, karena kan di samping itu nanti harus cek Turnitinnya berapa. Terus syarat-syarat yang lainnya, TOEFL-nya harus lulus juga. Jadi biasanya problemnya di TOEFL, kemudian problemnya di Turnitinnya besar sekali, kemudian nulisnya nggak jadi-jadi, gitu. Mohon pencerahannya, terima kasih. Pak Dekan dan Bu Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Tarman, mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang lain punya pengalaman kaitannya dengan ini, boleh sharing. Saya kira ya, beberapa mahasiswa yang sering kita temui seperti ini, ada yang slow learner, kemudian ada gangguan kejiwaan. Kalau saya pribadi biasanya saya minta teman satu angkatannya yang kira-kira bisa mendampingi untuk bisa membantu ya secara teknis dalam pengerjaan, karena memang kalau kita serahkan sepenuhnya ke mahasiswa yang bersangkutan dan itu tidak selesai dan kita tidak bisa mengharap banyak. Jadi ada mahasiswa pendamping yang itu juga cukup dekat atau satu angkatan yang bisa membantu. Mungkin itu. Tapi kalau ada yang lebih efektif lagi, Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman, monggo bisa sharing di sini. Ya, sama Bu Vera, pengalaman saya ada satu masuk PAI, siapa dulu Pak Yes, yang dari Wates dulu, tapi bukan Wates. Nah, dia tuh PAI, memang betul-betul slow learner, kalau WA itu nggak nyambung, kalau bimbingan juga nggak nyambung kan, akhirnya itu sampai ujian pun harus didampingi. Nah, pendampingannya tuh mahasiswa terdekat. Nah, kemarin juga saya tanya Pak Pandi ya, untuk anak-anak inklusi itu memang perlu ada pendampingan. Jadi pendampingan dalam proses belajar sekaligus tugas akhir. Karena tugas akhir itu kan apa yang disampaikan dosen sama yang ditulisnya kadang itu agak nggak nyambung. Nah, jadi perlu memang pendampingan. Nah, kalau ada mahasiswa yang demikian Pak Sutarman, dilapor ke Prodi, nanti Prodi yang akan mencoba memberikan proses pendampingan, dicari siapa teman-teman dekatnya. Tapi memang harus ada pendampingan itu Pak. Oke, siap 86, nggih, terus. Makasih Pak 600. Iya, matur suwun, Pak Adek, Pak Dekan. Monggo Pak Parek, nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan ya. Sama-sama paham bahwa tujuan bootcamp ini untuk membantu para mahasiswa angkatan lama ini biar segera lulus dan kita fokus pada angkatan 20 atas. Ada Bu Adek, saya dikit aja. Monggo. Hanya boleh. Pak Hafid. Dikit Pak Mohon ya. maaf nggak bisa on cam karena nanti kalau on cam nggak enak kelihatannya. Ini saya itu ada mahasiswa yang sudah kami ACC, tapi menghilang tuh ya pulang di WA nggak dijawab juga gitu kan. Dikira itu sebelum pulang mau daftar munakosah dulu diselesaikan. Ternyata kemarin dia jawab, paling nanti saya Pak ke Jogja itu paling Maret katanya. Lah, sudah saya beberapa bulan yang lalu gitu. Ini apakah harus ikut bootcamp atau nggak usah ya kalau kayak gini ya? Yang bootcamp saya kira yang memang belum selesai skripsinya Pak. Oh. Ya, Ini kalau yang dia sudah tahu selesai. kalau di WA sama Bu Wadek mungkin dia akan cepat respon biar cepat lulus gitu. Nah, saya ngoreksi semua itu kan lumayan ini waktunya tiba-tiba beliau menghilang, kemudian baru balas kemarin katanya nanti Ramadan paling Maret ke sini. Ya, Pak. Nanti saya bantu untuk komunikasi juga, bisa kontaknya di saya hubungi mahasiswa yang bersangkutan. Izin Bu, kalau diperkenankan, kalau Pak Hafid sudah selesai. Mau izin kemana Pak Arif? Mau menyampaikan pendapat. Ya. Silakan Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, suara saya kurang keras apa kurang kecil Pak? Sudah cukup. Sudah cukup. Besar. Baik, saya mau mengkonfirmasi data itu tadi Pak Arif. Karena punya saya itu di data
di portal itu 8, bukan 9, dan 8-8-nya itu sudah sempro semuanya, dan memang ada kendala yang sudah siap ujian, tapi belum bisa melunasi, belum bisa melunasi administrasi. Itu salah satu kendalanya yang belum ada obatnya. Karena faktor administrasi gitu, itu juga bagaimana ya kira-kira solusinya kalau yang administrasi itu, karena nanti kalau diizinkan bagaimana, tidak diizinkan bagaimana, begitu. Jadi sudah itu saya telepon sudah begitu. Jadi yang administrasi terutama itu bagaimana kira-kira itu Pak? Makatan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tadi kaitannya dengan data ya Ustadz. Data yang kita sampaikan adalah data yang memang belum lulus secara portal. Jadi kalaupun memang sudah pendadaran itu masih belum dianggap lulus sebelum yudisium, sehingga masih tertaut. Bisa jadi itu gesehnya di situ ya, terkait dengan data yang kami share dengan data yang, wah ini mahasiswanya sudah pendadaran nih, tinggal yudisium. Nah, kalau yang kedua ini ya memang rumit ya. Ini tidak bisa konkret kita bisa menjawabnya. Kemarin sebenarnya wacana dari Kaprodi PBS ya Pak Pambudi, ada dana talangan untuk dana talangan untuk mahasiswa yang bermasalah kaitannya dengan pembiayaan, meskipun itu tidak gampang untuk kita bisa mengumpulkan dana, kalaupun memang dapat sekian juta itu pun mungkin hanya separuhnya, karena kan biaya untuk kelulusan, belum lagi dia kalau ada penegakan SPP itu kan cukup banyak. Ya sebetulnya kita juga beberapa dosen itu ya kadang juga iuran, kadang juga bantu minjemin, kadang juga ya banyaklah yang sudah kita upayakan, tetapi kan tidak bisa optimal semua mahasiswa yang kekurangan kita bisa kasihkan solusinya. Ya, kembali lagi ke perekonomian masing-masing. Atau mungkin ada yang bisa bantu untuk menjawab, monggo. Kalau untuk yang tugas akhir itu biaya, sebenarnya skemanya tidak ada talangan Bu ya. Cuman UAD itu justru membantu dari proses studinya. Artinya ketika tidak mampu bayar SPP tahap 1, tahap 2 itu ada keringanan untuk penundaan bayaran. Tapi kalau untuk pelunasan, nah itu yang memang kita coba dorong support. Solusinya sebenarnya ada. Kita coba, bukan kita memberikan uang langsung, kecuali itu donatur Bapak Ibu sekalian. Tapi kita coba carikan peluang-peluang lain itu. Mungkin itu yang solusi yang paling solutif ya. Kalau ada peluang ini, kalau ada apa gitu, atau diajak untuk mengerjakan apa gitu, barangkali itu. Cuman sekali lagi, kalau nggak salah Pak Yas itu pernah pengalaman meminjamkan apa gitu Pak ya. Tapi ya nggak balik juga anaknya kan. Nah jadi sering kejadian gitu. Cukup nggih Bapak Ibu semua. Agenda kita pada siang hari ini ada 2 tadi terkait dengan bootcamp. Mohon kerja sama Bapak Ibu semua, meskipun dalam suasana minggu tenang ataupun UAS, diharapkan tetap bisa memantau bootcamp setiap hari atau 2 hari sekali, supaya betul-betul kita bisa mengawal mahasiswa kita bisa segera lulus angkatan 2018 sampai 2020. Itu saja saya kira. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada siang hari ini yang sudah meluangkan waktu. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Pak Dekan, Bu Adek, Pak Wadek. Sama-sama. Nanti Bang Fania. Matur nuwun Pak Dekan, Pak Wadek, Bu Wadek, Pak Warek, Pak 600. semuanya nggih. Terus assalamualaikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.